Halo Sobat Fani, kembali lagi bersama kami di channel Fakta Unik. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini kita bakalan bahas mengenai kisah psikopat tergila sepanjang masa. Apa sih kisahnya? Jadi psikopat ini tuh mengubah manusia menjadi perkakas rumah tangga. Penasaran kan gimana kisahnya? Simak video berikut ini. Kalau di kasus-kasus yang lain, biasanya identitas pelaku dan korban masih misterius. Tapi di video kali ini, kita punya tokoh utama yang jelas. Namanya Edward Theodore Gein, atau lebih dikenal dengan nama Ed Gein. Ed lahir dalam sebuah keluarga yang bisa dibilang cukup unik. Ayahnya, George Gein, adalah seorang pecandu alkohol. Sedangkan ibunya, Augusta Gein, adalah seorang perempuan yang sangat dominan dan cenderung overprotective terhadap kedua anaknya, yaitu Ed dan Henry. Sejak kecil, sang ibu selalu mendidik Ed dan Henry untuk membenci perempuan. Akses keluar yang dibatasi oleh sang ibu, ditambah posisi rumah mereka yang cukup jauh dari area pusat pemukiman, membuat Ed dan Henry tumbuh menjadi pria yang sangat tertutup dengan orang asing. Sebagai tulang punggung keluarga, ayahnya menjadi satu-satunya orang di keluarga Gein yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Namun, pada tahun 1940, ayah Ed meninggal dunia akibat gagal jantung. Sepeninggal ayahnya, ibu Ed menderita sakit keras. Ed dan Henry terpaksa keluar rumah dan mencari pekerjaan. Meski agak aneh, masyarakat tetap menerima Gein bersaudara karena dianggap cukup ulet, bekerja keras, dan bersedia melakukan pekerjaan apapun. Hal aneh mulai terjadi pada tahun 1944, di mana Ed dan Henry sedang merenovasi sebuah rumah. Tiba-tiba saja rumah tersebut terbakar dan Henry ditemukan tewas. Namun, kematian Henry menjadi tanda tanya besar. Karena Henry tewas dalam kebakaran, namun tidak ditemukan luka bakar di tubuh Henry, malah terdapat beberapa luka memar di bagian kepala. Ed sempat dijadikan sasaran kecurigaan, namun karena Ed terus berperilaku baik, tidak mencurigakan, dan tetap bekerja dengan tekun, lambat laun kecurigaan itu pudar. Tidak pernah ada yang menuntut Ed atas kematian Henry. Di tahun 1945, tahun ini merupakan tahun yang sangat menyedihkan untuk Ed karena ibunya meninggal. Ed kehilangan sosok idola, panutan, dan satu-satunya teman membuat Ed merasa sangat terpukul dan kesepian. Karena sudah tidak memiliki tanggungan, Ed yang tengah berduka memutuskan untuk menjalankan usaha pertanian sendirian dan semakin menutup diri dari masyarakat. Setelah kematian ibunya, Ed mulai mempelajari anatomi tubuh perempuan hingga belajar sejarah kekejaman Nazi, khususnya soal eksperimen medis di kamp konsentrasi. Tapi sampai sini, penduduk sekitar melihat semuanya masih terlihat normal saja. Hingga pada tanggal 16 November 1957, seorang perempuan pemilik toko perkakas, Bernice Worden, menghilang. Anak Bernice, Frank, yang merupakan seorang wakil syarif pun langsung turun tangan mengusut kasus ini. Penyelidikannya lalu berujung pada nama Ed Gein yang diketahui beberapa kali menyambangi toko Worden, namun tidak pernah membeli apapun. Frank pun memutuskan untuk memeriksa rumah Ed. Saat sampai di rumah Ed, Frank sudah mencoba mengetuk beberapa kali namun tidak ada tanggapan. Ia pun berinisiatif menyeruak masuk melalui gudang kayu. Namun, yang ia temukan sungguh di luar dugaan. Hal yang pertama kali Frank lihat adalah tubuh seorang perempuan yang digantung dalam posisi terbalik tanpa kepala. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata perempuan malang ini adalah ibunya, yaitu Bernice Worden yang hilang. Rasa terkejut Frank masih belum selesai. Saat memasuki gudang lebih dalam, ia menemukan benda-benda yang sulit masuk ke nalar manusia normal. Dalam ruangan itu ditemukan 10 kulit kepala perempuan, 1 gulung kulit tubuh perempuan, sabuk yang terbuat dari puting perempuan yang dijahit jadi satu, serta sebuah kursi yang bagian dudukannya dibungkus dengan kulit manusia. Bukan hanya dijadikan perkakas, Ed juga menjadikan sejumlah tengkorak manusia menjadi mangkuk sup. Saat masuk ke dalam rumah, Franz menemukan organ-organ dalam tubuh manusia yang memenuhi kulkas, meja yang dihias dengan tulang manusia, serta lampu meja yang bagian kapnya dibuat dari kulit wajah manusia.
Di dalam kamar Ed terlihat sebuah tempat tidur yang dihiasi tengkorak manusia, serta satu kepala utuh yang digantung menjadi hiasan dinding. Di sisinya terdapat 9 kulit wajah perempuan yang juga dipajang. Yang lebih gila lagi, Frank juga menemukan sejumlah potongan alat kelamin manusia di dalam kotak sepatu, serta kulit wajah perempuan yang dijadikan masker. Intinya, hampir seluruh interior dan fashion di rumah Ed dibuat sendiri menggunakan tubuh manusia. Berdasarkan atas apa yang dilihat oleh Frank, Ed langsung diciduk dan diadili. Selain disidang karena dugaan pembunuhan terhadap Bernice Worden, Ed juga diduga telah membunuh seorang pemilik bar bernama Mary Hogan pada tahun 1954. Diduga Mary merupakan perempuan hidup yang jadi korban pertama Ed. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Ed mengaku selama ini hanya membunuh 2 orang perempuan saja, sedangkan tubuh manusia sisanya ia dapat dari menggali kuburan perempuan yang baru saja meninggal. Diperkirakan ada sekitar 15 mayat perempuan lainnya yang sudah diubah menjadi berbagai macam benda oleh Ed. Saking banyaknya, Ed bahkan tidak bisa mengingat berapa jumlah mayat perempuan yang ia kumpulkan. Di depan pengadilan, Ed mengaku membuat karya seni sadis itu karena ingin hidup sebagai perempuan utuh seperti idolanya, yaitu sang ibu. Untuk itu, Ed kerap mengenakan pakaian perempuan dan topeng dari kulit wajah perempuan, serta berpura-pura menjadi ibunya. Karena dianggap tidak kompeten secara mental untuk mengikuti persidangan, Ed akhirnya dijebloskan ke Rumah Sakit Jiwa Institut Kesehatan Mental Mendota selama 10 tahun. Selama di Rumah Sakit Jiwa, Ed dikenal sebagai orang yang sangat baik, sopan, lembut, bijaksana, dan cenderung tidak menyusahkan. Setelah dianggap cukup kompeten, Ed lalu disidang dan dinyatakan bersalah. Namun ia tidak dijatuhi hukuman kurungan. Ia dinyatakan sebagai tahanan gila dan dikurung di Institut Kesehatan Mental Mendota hingga tutup usia pada tanggal 26 Juli 1984 akibat kanker paru-paru dan gagal jantung.